Halo semua, nama saya Wahab Syahrani. Di video ini saya akan membahas tentang mata kuliah sistem operasi di pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan ketiga ini ada beberapa segmen. Akan saya bagi di videonya, itu kalian bisa ngeliat di bawahnya, kalian bisa skip segmennya. Segmen pertama itu adalah segmen tentang materi yang dibagikan. Itu adalah materi berbentuk PDF. Saya akan bacakan dan menjelaskan bagian-bagian yang memang penting gitu loh. Yang sisanya akan bisa baca di PDF-nya itu sendiri. Yang kedua itu adalah contoh soal. Dan yang ketiga saya juga akan menjelaskan tentang aplikasi yang kurang lengkap informasinya di video sebelumnya. Dan juga saya akan membuat video terpisah tentang tugas NIM dan tugas NIM yang di dalamnya itu kita disuruh untuk membuat output NIM dan nama kita. Jadi saya akan menjelaskan semua itu, tapi itu di video yang lain ya. Di video ini kita akan fokus ke 3 poin utama. Nah, kita langsung aja lanjut ke videonya. Di sini saya akan menampilkan PDF. Kalian bisa baca PDF-nya juga seperti ini. Nah, jadi di sini itu kita membahas tentang struktur sistem operasi. Nah, di sistem operasi itu ada beberapa komponen seperti manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen file, manajemen sistem input-output, manajemen penyimpanan sekunder, dan sistem-sistem lain. Nah, sistem-sistem ini itu belum dibahas di pertemuan kali ini. Seperti yang saya bilang, kami fokus ke materi memori terlebih dahulu. Oke. Di sini kita langsung menuju ke materi pertama atau materi inti materinya, isi materinya, yaitu adalah manajemen proses. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Sebuah proses memerlukan sumber daya tertentu seperti CPU, memori, file, dan perangkat I/O, input/output untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, jadi tugas sistem informasi ini, sistem operasi ini itu adalah untuk memanajemen, untuk membagi-bagi tugasnya dari tugas A saya ngerjain A, tugas B ngerjain B, karena di komputer itu atau mesin itu hanya tahu dua hal, yaitu off dan off, atau biasanya kalau diangkakan itu adalah 1 dan 0. Jadi tugasnya sistem operasi itu adalah untuk membuat mereka tuh mengerjakan tugasnya masing-masing, yaitu memanajemen. Dan yang kedua itu adalah manajemen memori utama. Memori utama atau biasa disebut dengan memori adalah sebuah array besar berukuran word atau byte, di mana setiap array tersebut mempunyai alamat tertentu. Memori adalah perangkat penyimpanan volatile. Nah, di array ini kita nggak dibahas, saya juga lupa nanya atau saya nggak memperhatikan saat itu, jadi saya kurang tahu baca array ini. Tapi sini akan menjelaskan tentang volatile. Nah, jadi memori itu adalah perangkat penyimpanan volatile. Jadi memori itu ada dua ya, yang volatile dan non volatile. Kalian perlu ingat kedua hal ini karena di kedua hal ini akan sering dibagikan di ujian gitu. Jadi memori dan penyimpanan volatile adalah memori yang membutuhkan daya untuk bekerja. Contohnya itu adalah RAM. Jadi RAM itu ketika kalian nyalakan komputer baru dia bekerja. Kalau kalian nggak nyalakan komputer, RAM di komputer kalian itu nggak akan bekerja. Nah, terus ada juga yang non volatile. Non volatile ini seperti hard disk. Dia dapat bekerja, dia tetap dapat menyimpan file meskipun tidak ada daya yang diberikan. Jadi hard disk kalian ketika PC mati itu di dalam hard disk tersebut masih ada data-data yang tersimpan di dalamnya. Entah itu video kalian, entah itu file-file kalian dan lain-lain. Lanjut, di sini kita membahas tentang manajemen file. File adalah kumpulan informasi yang saling berhubungan yang sudah didefinisikan oleh pembuatnya. Biasanya file berupa program dan data. Nah, jadi file itu penting ya, terutama buat kalian yang sistem operasi, karena file itu, manajemen file itu sangat penting dikarenakan dalam sebuah sistem informasi, kalau itu filenya korup, filenya dihapus secara tidak sengaja, itu akan membuat sistem operasi tersebut tidak berjalan, sehingga membutuhkan yang namanya install ulang. Nah, jadi untuk mengatasi hal tersebut, supaya nggak terhapus oleh pengguna secara tidak sengaja maupun sengaja, jadi manajemen file itu biasanya di hide atau disembunyikan di sistem komputer itu. Dan yang kedua itu adalah dibuat folder khusus. Contohnya aja kalau di Windows itu di drive C di dalam folder Windows. Nah, jadi kalau folder Windows itu kalian hapus, itu
akan terjadi blank di komputer kalian, atau kalian perlu untuk menginstal ulang gitu loh, agar komputer kalian akan berjalan. Selanjutnya itu ada manajemen I/O. Sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas sistem input-output sebagai berikut. Sistem buffering caching antar muka device driver secara umum, driver untuk device hardware tertentu. Sistem buffering ini saya belum nanya, tapi di driver ini saya nanya. Jadi di driver itu penting, kenapa? Karena tugasnya driver itu adalah memperkenalkan antara komputer kepada mesin. Jadi contohnya aja printer ya. Jadi printer itu kalau kalian colokkan USB-nya ke komputer kalian, itu nggak akan bekerja. Kalian tetap nggak bisa ngeprint. Karena mesin kalian nggak tahu ini apa sih ini apa sih ini gitu loh. Jadi di situ dibutuhkan namanya driver. Jadi kalian perlu menginstal driver printer tersebut di komputer kalian, barulah komputer itu memahami, oh ini printer, tugasnya seperti ini, begitu. Nah jadi driver itu tugasnya adalah untuk memperkenalkan komputer kepada hardware ataupun perangkat-perangkat yang ditautkan kepada komputer tersebut. Ini juga berlaku ketika kalian menginstal Windows. Menginstal Windows betul sama rakit PC itu sama aja ya. Maksudnya tuh prosesnya gitulah. Nah di install Windows itu kan perlu menginstal file-file ya, menginstal driver. Maksudnya pertama itu tentu driver dari graphic card kalian atau VGA kalian. Itu perlu banget agar kalian bisa tampilannya jadi benar, karena biasanya kalau kalian belum install driver tuh tampilannya nggak benar tuh. Dan yang kedua itu agar kalian bisa bermain game. Jadi kalau kalian belum install driver itu, saya belum pernah nyoba sih tentang main game apa enggak, cuman kan kalau anggapannya orang awam pasti seperti saya itu pasti nggak bisa gitu loh. Dan selanjutnya itu driver seperti yang saya pernah itu adalah driver internet. Jadi saya pakai internet yang PCIe yang nancap di motherboard. Itu kita perlu menginstal drivernya terlebih dahulu untuk bisa menggunakan PCIe itu, atau untuk internet kita bisa berfungsi gitu loh. Lanjut itu penyimpanan sekunder. Nah penyimpanan sekunder ini seperti saya katakan tadi itu adalah non volatile ya, sifatnya non volatile, itu seperti SSD ataupun hard disk. Nah oke, itu aja sih untuk materinya sudah. Kita akan masuk ke praktikum ya. Saya akan membahas tentang ini dulu, tentang aplikasi, penjelasan aplikasi yang kemarin miss ataupun yang kemarin itu kurang gitu loh informasinya. Jadi di sini ada CPU instruction in memory. Ini adalah sebuah instruksi atau bapaknya biasanya nyebut script. Oke, jadi kalau kalian disuruh screenshot script itu ini yang kalian screenshot. Dan ini adalah program kalian. Program yang sedang kalian buat ada di sini. Ini adalah start. Oke, dan di sini adalah register. Di sini kalian bisa membuat program, kalian bisa save kalau sudah punya programnya, atau kalian bisa ngeload. Maksudnya ngeload ini adalah membuka program yang sudah kalian buat. Di sini juga ada instruction. Di sini tugasnya itu adalah meng-add script atau menambahkan script, ataupun memindahkan script ke bawah, ke atas, mengedit ataupun menghapusnya. Dan yang selanjutnya di sini ada show program data memory. Itu nanti saya akan jelaskan di pertemuan kali ini karena itu baru aja dibahas. Selanjutnya di sini ada program control. Ini speed, ini menunjukkan bahwasanya pergerakan kecepatannya ini itu cepat apa enggak. Nggak ngaruh sih sebenarnya. Kalian ke bawahkan itu jadi lambat, 1, 2, 3, lambat pokoknya dia geraknya. Jadi saran saya cepatin aja lah. Kecuali kalian kayak saya buat video itu kalian bisa atur buat penontonnya mudah paham gitu loh. Run ini adalah menjalankan script tersebut secara otomatis. Kalau step itu satu persatu. Stop untuk menghentikan script. Dan di sini ada input output, kita akan membahas juga di video pertemuan ini. Dan di sini register itu kita mengubah secara paksa isi dari register. Contohnya di sini register 29. Saya ganti nih ke apa gitu, ke misalnya saya ganti ke 6. Itu secara paksa gitu loh. Dan di sini itu 64. Jadi ketika kalian buat program yang namanya panjang, contohnya nama dan NIM panjang itu kayak saya Abdul Wahab Syahrani, itu kalian pakai yang 64 ya. Karena kalau kalian pakai 32 itu nggak bisa.
dia terbatas, dia registernya dia sampai 31 aja. Oke. Lanjut di program stack ini untuk memasukkan nilai ke dalam program stack. Contohnya di sini saya masukkan 23. Masukannya itu adalah push. Oke. Di sini sudah masuk push. Udah masuk ya. Ini nilainya change-nya itu adalah 23. Di sini kita masuk ke sini. Change-nya kita ganti ke 23. Nah, jadi kalau kalian mau keluarkan tinggal kalian pup aja, pup. Tapi kalau dia nge-pup itu dari atas ya pasti dia ya kayak gini. Nah, dia maka dua ini dulu yang hilang, 242 file ADDR ini hilang dulu dia, baru yang lainnya. Jadi ketika kalian salah masukkan ke program stack itu kalian bisa nariknya keluar secara paksa itu melalui pup. Nah, kita lanjut ke materi. Jadi materi pengenalannya sudah. Materinya itu kali ini adalah praktikum. Sama seperti kemarin itu diberi contoh soal. Bagus sih contoh soal begini tuh lebih memudahkan. Jadi di sini kita akan diminta untuk nanti saya akan tampilkan di layar PDF-nya. Pada appendix temukan instruksi yang digunakan untuk menyimpan. Oke, menyimpan suatu byte ke suatu alamat memori. Jadi kita disuruh membuat mencari instruksi untuk menyimpan byte ke dalam program memori. Oke, di sini kita akan buat program yang terlebih dahulu. Namanya ini adalah tahap pertemuan 3. Selanjutnya base address ini pastikan kalian input 100. Oh, ketutupan. Maaf. Pokoknya tadi begini lah ya. Sini lah ya, kita kecilin. Pokoknya tadi di sini itu ada program stack. Itu kalian bisa nih wajib 100 di sini. Dan ini namanya bebas. Untuk kalian bisa nge-add, nge-save dan nge-load, dan instruksi kalian bisa menambahkan. Kalian bisa naikkan ke atas atau turunkan ke bawah. Ketika kalian salah nulis itu bisa. Kalian edit juga bisa, delete juga bisa. Oke, kita langsung aja nambahkan program ya. Nah, setelah kita nambahkan program, langkah selanjutnya tadi di instruksi kita diminta untuk memasukkan instruksi menyimpan byte ke memori. Jadi instruksinya nambahkannya di instruksi add new, dan untuk instruksinya itu tersedia adalah data transfer stb. Oke. stb store byte to memory. Nah, ini jadi kita menyerahkan byte ke memori. Di sini value-nya di situ kita diminta untuk memasukkan 1 byte dengan angka 65 atau nilai 65 ke dalam lokasi alamat 20. Oke. New kita sudah masuk, close. Dan di sini bisa kalian buka show program data memorinya. Oke, akan muncul seperti ini. Nah, ini masih 00 ya. Perlu kalian lihat di sini STB di sini 65 itu adalah angka desimal. Kalau kalian belum tahu angka desimal, heksa, binar, kalian tonton video saya sebelumnya tentang rangkaian logika dan sistem operasi. Itu kalian pasti paham sudah. Di sini ada angka 65 desimal. Jadi ketika kita run itu akan masuk ke sini. Tetapi di sini kita akan jelaskan satu-satu. 65 ini adalah angka desimal. 220 ini adalah alamat. Jadi alamatnya itu di sini. Ini alamat 0, alamat 8, alamat 16. Alamat 0 ini gimana maksudnya? Ya alamat 0. Jadi di sini alamat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alamat 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alamat 16, 16, 17. Tapi kan nggak harus alamat 16 ya, tapi kalian bisa juga tulis alamat 17 dan lain-lain. Di sini saya contohkan alamat 20. Alamat 20 itu berarti ada di sini 16, 17, 18, 19, 20. Di sini alamat 20, maka dia akan mengirim desimal 65 desimal ke dalam 20 ke dalam alamat 20. Oke, sudah kita klik 2 kali. Dan di sini dia akan masuk ke alamat 20 ya. Nah, ini 41 kenapa? Karena 41 itu adalah angka heksa. Oke, jadi nilai 65 desimal ini diubah ke heksa di sini. Nilainya itu kalau nggak salah adalah angka A. Ya, kalau nggak angka A ya, angka A. Ini angka A. Lanjut, ini sudah ya. Ini adalah karakter aktif. Kalau kalian belum tahu itu ada ASCII, itu saya bahas di pertemuan kedua.
rangkaian logika, kalian bisa tonton juga. Ini adalah angka ASCII. Oke, ini angka ASCII, di sini heksa, dan di sini adalah desimal. Kita lanjut ke instruksi berikutnya. Instruksi berikutnya adalah gunakan instruksi tersebut udah, buatlah instruksi untuk memindahkan angka 22. Nah, di sini kita memindahkan angka 22. Kalau memindahkan itu move angka 22 ke register 1. Angka 22 ke register 1 dan eksekusi lah. Nah, perhatikan register satunya itu di sini. Register 1, ketika kalian ngeklik 2 kali, maka angka 22-nya akan berpindah ke register. Lanjut, di sini adalah nih, tadi saya lupa jelaskan, nanti saya akan jelaskan di setelah ini ya. Lanjut, di sini adalah buatlah instruksi untuk menyimpan angka 51 ke lokasi alamat yang tersimpan pada register 1. Oke. Menyimpan di sini kan menyimpan angka 51 ke lokasi alamat. Alamat tadi kan di sini ya. Ini alamat tadi di sini, berarti kita menggunakan instruksi stb. Angka 51 ke register ya. Karena kita diminta untuk nih alamat dua-duanya itu ada di register. Jadi kita masukkan register. Nah, oke. Nah, di sini kalian bisa lihat show program data memori. Karena di sini kita pergi ke alamat 22, maka di sini 20 21 22, maka dia akan mengisi di sini. Dan 51 ini angka desimal. Desimal ke heksa itu saya lupa berapa angkanya. Angkanya itu adalah 3 ya. Untuk angka apa ya sebutannya, ASCII-nya gitu ya. Kalian klik 2 kali, kalian klik show program. Nah, akan berubah menjadi angka heksanya itu 33. Dan ini adalah akan menjadi 3 gitu loh. Karena 3 ini adalah ASCII-nya, 33 heksanya, dan ini 51 adalah desimalnya. Nah, ini kan ada 2 metode ya. Metode pertama kita langsung memasukkan angka ke dalam alamat. Dan metode kedua kita memasukkan memasukkan alamat terlebih dahulu ke register, dan kita memasukkan angka ke alamat melalui register. Nah, untuk cara pertama itu adalah contoh pengalamatan secara langsung. Jadi kita langsung memasukkan nilai 65 ke dalam alamat 20. Nah, untuk yang kedua dan ketiga ini adalah sepaket. Itu namanya adalah pengalamatan secara tidak langsung. Jadi kita memasukkan ke alamat melalui register, nggak langsung ke alamatnya gitu loh. Nah, lanjut di sini pastikan bit yang berada pada lokasi yang benar. A3 ini A3 sudah benar ya. Dan ini angka alamat 20 dan alamat 22. Udah, lanjut. Sekarang kita membuat loop. Pertama-tama set R2 menjadi 0. Oke, membuat loop. Loop itu berulang dan disuruh pertama-tama set angka R2 menjadi 0. Value-nya 0 dan ini adalah R2. Oke, kita klik 2 kali agar R2-nya berpindah ke menjadi 0, pasti 0 gitu loh. Nah, sudah. Lanjut, di sini kita akan diminta untuk naikkan nilai R2 sebesar 1. Nah, kalau naikkan nilai sebesar 1 itu adalah instruksinya itu adalah INC. Itu ada di aritmatik. INC ini apa ya? Lupa saya. INC ini dipakai di semua bahasa pemrograman ya. Kalau nggak salah itu adalah incremental. Oke, INC itu adalah incremental. Jadi di sini bisa kalian klik INC-nya. Untuk SP-nya ini kalian targetnya itu adalah di R2. Kalian klik new. Nah, jadi di sini INC sudah. Lanjut, lakukan perbandingan, comparison. Oke, kita diminta untuk lakukan perbandingan, comparison. Berarti di sini kita buat instruksi comparison CMP ya. Comparison itu adalah CMP. Di sini kita diminta untuk membuat comparison jika nilai R2 adalah 5, maka keluar dari loop ini. Berarti kalau nilainya sama, maka keluar dari loop ini. Nah, berarti di sini kita diminta untuk menggunakan control transfer GLT. Kenapa GLT? Karena GLT ini artinya dia akan loncat jika nilainya tidak sama. Oke. Dia akan loncat jika nilainya tidak sama. Di sini kita membandingkan comparison kita belum buat ya. Comparison-nya kita belum buat. CMP nya kita buat 5 di R2.
Oke, ya kan 5, kita membuat nilai 5 perbandingan antara 5 dan 0 di R2 gitu loh. Lanjut ke GLT. GLT ini ketika nilainya itu nggak sama, maka dia akan loncat. Ini kan 0 kan sama 5 nggak sama tuh, maka dia akan loncat. Dan loncatnya itu kemana? Nah, di sini kita isi value-nya itu ke INC 25 ya. Value-nya 25 kita, agar ketika dia loncat maka dia akan loncat ke INC gitu loh. Cara kerjanya gimana? Jadi saya akan kasih link sebentar. Di sini move 02 ke 0, sudah 0. INC itu menambahkan nilai 1 ke dalam register. Karena registernya 2, maka registernya ada 2. Kalian perhatikan di sini akan menambah 1. Oke. Nah, terus di CMP nge-compare angka 5 dan angka 1 ini sama nggak hasilnya? Oke, hasilnya adalah negatif, berarti nggak sama. Maka di sini GLT akan loncat lagi ke INC. Nah, dia begitu. Dia akan loncat ke INC, terus INC-nya jalan lagi. Nah, karena 2 dan 5 itu belum sama, maka dia loncat lagi. Coba kita run dan kecepatan segini. Nah, di sini dia nggak akan berhenti kecuali sampai 5. Sampai 5 dia berhenti. Kenapa sampai 5 dia berhenti? Karena angka 5 itu sudah setara, comparison-nya angka 5 sudah setara dengan R2. R2-nya sudah jadi 5, makanya dia berhenti loncat. Kita reset program. Oke, kita lanjut pembahasannya. Itu adalah hentikan program ini, dan hentikan program ini diminta. Berarti kita klik add new, control transfer, dan HLT. Maka programnya akan berhenti di situ. Ini perbedaannya apa? Perbedaannya itu gampang sih sebenarnya. Perbedaannya itu kan kalau kalian nggak pakai HLT tadi ada merah-merah ya, error gitu. Nah, kalau kalian pakai HLT itu nggak ada begituan. Nah, langsung begini dia. Itu fungsinya HLT, itu menghentikan sebuah script gitu. Lanjut di sini, kemudian masukkan pastikan loop ini bekerja. Sudah ya, ngeloop tadi ya, sudah bekerja. Kemudian masukkan suatu teks pendek ke memori. Masukkan pendek teks. Oh, kita memasukkannya secara paksa berarti. Di sini show program data memory, dan di sini adalah teks pendeknya kita masukkan di sini. Tapi itu belum bisa ya. Ketika saya klik itu nggak bisa. Jadi caranya itu adalah kalian masukkan dulu value-nya, kalian update, baru kalian ubah di sini. Tetapi sebelum itu baca lagi instruksi. Di instruksi adalah kita klik dan sorot lokasi memori 0024. Kita diminta untuk menyorot lokasi ini. Dan lanjut di sini adalah pada kolom pad. Nah, ini kolom pad, namanya kolom pad. Itu isikan 03. 03 ini wajib ya, karena saya lupa deh tadi kenapa. Kayaknya berhubung dengan head dan tail itulah. Jadi kalian harus mengisi 03 awalnya, semuanya 03. Dan di sini kita nulis petik hello, petik H, petik E, totalnya petik hello, dan 0D 0A. Oke. Jadi di sini karena di sini saya nggak bisa nulis, maka di sini saya ketik terlebih dahulu hello. Lanjut, ini string update, maka dia berubah jadi hello. Dan setelah itu kalian klik di sini dan kalian update di sini deh. Ini kan kita diminta untuk petik H. Lanjut, petik E, petik ya ini ya, petik E, petik E, petik L, petik L, petik L, petik O, petik O. Dan di sini adalah D-nya kecil aja, bebas. Karena nanti dia akan otomatis terupdate ya ke besar-besar, dan ini itu adalah akan otomatis terkonvert ke hexa. Contohnya update, kalian lihat di sini akan berubah. Nah, 0D 0A-nya akan masuk. Nah, oke. Jadi di sini adalah memori yang sudah kita masukkan secara langsung, yang secara tidak langsung, dan ini secara manual. Lanjut di sini kita seharusnya memori akan tampil teks hello. Nah, ini memori akan tampil teks hello ya, sudah tampil. Yang dimulai dari lokasi alamat 24.
alamat 24 ya, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Oke, modifikasi loop ini sehingga teks hello ditampilkan 5 kali. Oke, teks hello tampilkan 5 kali. Kita coba dulu deh. Ini HLT. Oke, untuk menampilkan teks hello itu kita perlu namanya output ya di sini. Menampilkan karena dia akan nampil di sini tuh hello 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 hello. Kita clear terlebih dahulu. Ini beluman ya, karena ini program saya sebelumnya tadi. Jadi di sini kan nge-clear, kita clear, dan di sini kita tambah output itu kita kasih tanda nih. Nah, value ini 24. Kenapa 24? Karena kita tadi nulis di alamat 24. Dan 0 ini mungkin ya sampai ke angka 0-nya gitu lah. Pokoknya setelah 24 itu kan 25, 26, 27. Nah, kalau ada angka 0 atau ada alamat yang 0 yang enggak terisi, maka sampai situ aja dia. Itu mungkin ya, karena tadi saya ada beberapa masalah saat program dan saya nemukan solusinya seperti itu. Ingat, ini mungkin bukan perkataan pasti dari dosen, melainkan perkataan dari saya. Untuk nolnya tadi ya, di sini kita klik new. Oh, nih direct mem-nya jangan lupa, karena kita akan menampilkan pesan. Nah, jadi di sini outnya ini kan nggak boleh di bawah HLT tuh, karena HLT itu akan mengakhiri script. Jadi kita perlu mengangkat HLT-nya ke atas. Kita angkat instruction move up. Kita angkat ke di atas ini aja deh kayaknya deh. Iya, di sini aja. Nah, lanjut. Di sini karena kita sudah selesai, maka di sini kita reset semuanya. Dan kita akan melihat di sini belum ada program yang muncul ya. Mana ya, di sini input output. Nah, belum ada output yang muncul. Nanti di sini kan tadi kan kita akan masukkan out 24 ya. Kalau out 24 itu berarti kita akan nampilkan alamat 24 yaitu hello. Oke. Lanjut, kita akan run dengan speed yang kita naikin aja maksimal. Oh, oke. Kita klik output. Nah, akan muncul dia seperti ini. 5 kali ya, karena dia tadi ngulang atau loncat 5 kali. Di sini kita coba jika dia loncat jika dia nggak loncat deh, maksudnya tuh jika dia nggak perlu loncat gitu loh. Kalau nggak perlu loncat maka dia akan tampil satu aja, contohnya 0. Reset all, reset program. Di sini input output reset. Oke, run. Nah, kan sekali aja dia nggak loncat, karena kenapa? CMP-nya 0. Compare 0 dan R02 itu sama, berarti JLT-nya itu nggak akan loncat. Satu aja. Oke, jadi di situ kalau kalian disuruh ngebuat 6 kali, maka di sini di CMP itu kalian ubah value-nya menjadi 6. Kalau yang kalian disuruh untuk ngubah ke 7 kali, 7. Gitu aja sudah. Edit, selesai. Nah, untuk selanjutnya pada lagi apa itu artibyte hexadesimal. Oh, artibyte hexadesimal. Jadi di sini hexadesimal itu kan ada 0D, ada 0A. 0D 0A ini fungsinya untuk programnya ke bawah gini loh, bawah. Kita clear deh. Oke, ini kan kita run terlebih dahulu. Nah, di sini fungsi 0A 0D itu adalah untuk dia teksnya ke bawah. Di sini kita akan coba untuk tidak ada 0A 0D. 0A 0D kita update deh. Halo. Oh, belum bisa. Berarti di sini kita reset dan kita update. Nah, 0A 0A-nya yang hilang kan. Kalian juga bisa update via di sini. Jadi saya iseng-iseng aja. Kalian klik close. Save data memory, input outputnya akan clear. Program kalian reset, kalian klik run ulang. Oke, maka dia akan ke samping. Jadi kalau ditanya 0A 0D itu fungsinya adalah untuk mengebawahkan dia, untuk membuat teksnya ke bawah gitu loh. Udah deh, sepertinya itu aja. Oh, ini ada lagi nih, ubahlah loop menjadi subroutine. Nah, ini beluman ya, belum dijelaskan, jadi saya nggak akan jelaskan juga di sini. Intinya itu aja lah. Terus videonya sudah selesai, cuman saya pengen ngulangin lagi, bukan ngulangin ya, cuman menjelaskan fungsi masing-masingnya buat kalian lagi agar lebih paham. STB itu adalah store byte ke memori. Jadi kita mengirim
byte atau nih angka ini, nilai byte ini ke dalam memori. Memorinya itu ada alamat 20. Alamat 20 dari mana? Alamat 20 dari sini. 16, alamat 16, 17, 18, 16, 16 di sini ya, 16, 17, 18, 19, 20. Maka dia di sini alamat 20 dan dia nyetor angka 65. Kenapa munculnya 41? Karena 65 di sini itu adalah 65 desimal, sedangkan di sini adalah heksa. Sama artinya dalam kamus ASCII itu adalah A. Dan kemudian move 22 memindahkan angka 22 ke dalam R01, dan kemudian STB memasukkan 51 ke dalam alamat yang tersedia di register, yaitu 22. Maka di sini dia akan ngirim di 20 21 22 di sini. Dia ngirim 51 itu desimal, dan ketika di sini diubah menjadi heksa menjadi 33. ASCII-nya itu adalah 3, maka akan muncul A3. Lanjut, move itu artinya memindahkan 0 ke angka R02. Oke, contoh di sini. Nah, ini kan 0 ya. Kalau kita pencet, karena sudah 0 maka dia nggak akan berubah. Oh, udah. Nah, di sini kita nambah 1. Kenapa? Karena di situ ada INC ya. Di sini ada INC, makanya dia nambah 1. INC nilai 0, R02nya kan 0. INC itu nambah 1 dia. Tuh. Dan ini adalah untuk menampilkan outputnya dimulai di alamat 24. Kalau kalian masukkan alamat 16 bisa juga, nanti akan muncul angkanya itu adalah A3 hello gitu loh. Kalian coba-coba aja sendiri ya, eksperimen di rumah. Dan selanjutnya di sini ada JLT. JLT ini adalah instruksi untuk lompat jika nilainya sama. Jadi jika nilainya JLT ini, jika nilainya itu adalah 25, jika nilainya sama hasil dari compare ini kan kayak gini. Kalian perhatikan di sini special CPU register. Nah, nilainya ini beda ya. Jadi kalau nilainya beda itu dia akan loncat, JLT-nya akan loncat. Dan loncat di sini 25 karena dia loncat ke alamat INC, itu ada 25. Jadi jika nilainya nggak sama maka dia akan loncat ke alamat 25. Terus HLT itu untuk mengakhiri script. Jadi script itu langsung berakhir, nggak ada error gitu loh, muncul pesan error. Oke, segitu aja sih. Untuk berikutnya itu kita diberi lanjut langsung tugas untuk membuat output seperti ini, tapi name di atas dan di bawahnya itu adalah nama. Nanti akan saya buat juga video khususnya karena itu lumayan panjang. Kalian sudah jenuh mungkin di sini, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya, tapi sih kalau kalian udah punya ini, udah paham banget sama ininya, udah paham ini, nggak perlu paham banget, karena saya juga di pertemuan pertama paham ini langsung bisa ngerjakan tugasnya itu. Jadi seharusnya kalian juga langsung bisa ngerjakan kalau kalian memang betul paham ini ya. Nah, lanjut, selesai sudah videonya. Itu aja sih. Jadi di sini di pertemuan ketiga kami itu aja yang kami bahas. Saya Wahab Syahrani, sampai jumpa di lain video.